Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih komponen pada sistem doll starting seperti halnya circuit breaker, kemudian kontaktor, dan juga overload relay. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah dalam memilih komponen doll starting. Kesalahan yang sering terjadi dalam pemilihan komponen pada sistem doll starting diantaranya contohnya circuit breaker biasanya terlalu kecil sehingga CP sering trip, atau circuit breaker terlalu besar sehingga ketika terjadi gangguan pada sirkuit tidak terjadi trip. Kemudian pada kontaktor biasanya ukurannya terlalu kecil yang menyebabkan kontaktor menjadi panas, atau bisa jadi ukurannya terlalu besar yang menyebabkan cost-nya akan menjadi lebih mahal. Kemudian kesalahan pemilihan rating pada thermal overload delay. Biasanya kekecilan yang menyebabkan thermal overload delay sering trip, atau terlalu besar sehingga tidak bisa dipasang dengan kontaktor, dan juga tidak bisa trip overload relaynya. Data apa biasanya yang diperlukan dalam pemilihan komponen pada doll starter? Biasanya data yang kita peroleh data motor listrik. Kita ambil contoh, di sini kita punya motor listrik 2,2 kW. Kemudian kita connect ke sirkuit 400 volt dihubung secara bintang. Kemudian frekuensinya 50 Hz dan speednya 1450 rpm dengan arus operasional 4,7 ampere dan juga COSP-nya 0,78. Bagaimana cara menentukan arus listrik jika kita hanya mengetahui daya motor listrik dan tegangan operasional listrik? Maka kita bisa menggunakan rumus, yaitu arus daya dibagi akar 3 dikali tegangan, kemudian dikali efisiensi, dan juga dikali COSP. Maka kita bisa mengetahui arus listrik pada motor tersebut. Kita ambil contoh untuk menghitung arus. Kita punya motor listrik dengan daya 2,2 kW, 2,2 kW, kemudian dibagi akar 3 dikali 0,4 atau 400 volt tegangan operasional, kemudian dikali efisiensi motor. Kita efisiensi motornya 0,859, kemudian kita kalikan dengan COSP motor, yaitu sebesar 0,78, maka akan diperoleh arus sebesar 4,7 ampere. Ini sama seperti arus pada nameplate motor listrik. Jika informasi motor listrik baik dari nameplate motor listrik atau dari hasil perhitungan, kita sudah dapat menentukan komponen listrik yang akan kita pakai. Di sini kita mau ambil contoh menggunakan komponen untuk doll starter menggunakan brand Schneider. Pada dasarnya untuk brand lain itu
tidak jauh berbeda, hanya saja kita perlu melihat detail pada katalog dari masing-masing brand. Di sini kita mau ambil contoh menggunakan brand dari miliknya Schneider. Pada katalog Schneider di sini dapat kita lihat ada dua pemilihan konfigurasi yang menggunakan dua komponen, dalam artian circuit breaker dan overload digabung menjadi satu. Kemudian pemilihan kontaktor. Kemudian ada konfigurasi menggunakan tiga komponen, ada circuit breaker, kemudian pemilihan kontaktor, dan juga overload. Di sini kita akan contohkan. Kita yang pertama menggunakan dua komponen. Kita bisa lihat di sini menggunakan dua komponen. Dengan menggunakan dua komponen, di sini dapat dilihat overload dan circuit breaker digabung menjadi satu. Kemudian ada yang menggunakan tiga komponen. Di sini ada circuit breaker, kemudian ada kontaktor magnet, dan juga ada overload relay. Nah, di sini kita ambil contoh. Kita punya motor listrik 2,2 kW, dapat dilihat di katalog. Kita menggunakan yang performa standar ya, untuk standar starting. Kemudian kita dapat lihat untuk di sini asosiasi dua komponen atau konfigurasi dua komponen itu untuk CB dan juga thermalnya atau overload relay-nya menggunakan tipe GV2ME10. GV2ME10 dengan kontaktornya LC1E0610. Nah, pada titik-titik di sini kita untuk menentukan coil dari kontaktor magnet. Jika kita menggunakan tegangan coil 220 volt, maka titik-titik dapat diisi dengan kode M7. Kemudian untuk asosiasi tiga komponen dapat lihat di sini untuk tegangan 400 volt dengan motor 2,2 kW. Itu untuk circuit breakernya menggunakan tipe GV2L10. Kemudian kontaktornya menggunakan LC1E0610. Titik-titiknya bisa kita isi dengan M7. Ini dengan tegangan kontrol 220 volt. Kemudian tipe thermalnya adalah LRE10. Berikut teman-teman untuk visual untuk komponen konfigurasi dua komponen. Yang pertama ini merupakan GV2ME10, gabungan dari circuit breaker dan juga overload, dapat dilihat di sini untuk 3D visualnya. Kemudian untuk kontaktornya menggunakan LC1E60M7. Ini tampilan visualnya. Ini kontaktor bisa dipakai untuk asosiasi dua komponen dan tiga komponen. Lalu bagaimana untuk yang tiga komponen? Kita circuit breaker bisa menggunakan tipe GV2L10. Berikut tampilan secara 3D visualnya untuk circuit breakernya. Kemudian untuk
overloadnya kita dapat menggunakan LRE 10. Berikut tampilan 3D untuk thermal overload relay yang kita pakai. Teman-teman jangan sampai salah memilih tipe komponen, harus sesuai dengan kapasitas motor yang digunakan sehingga sirkuit kita dapat berjalan dengan aman tanpa ada gangguan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada saran atau topik yang mau dibahas, silahkan komen di bawah. Terima kasih.